lintas dari kekerasan seksual dan dari segala apapun yang dialaminya, kondisi keterpurukan, akhirnya bisa bangkit dan survive ya, gitu. Mila kita udah kenal ya, gitu. Mila luar biasa, kami bisa melihat perkembangannya. Tadi waktu Mila berani berbicara, bersuara, saya salut. Saya berkaca-kaca karena Mila, peristiwa itu tidak membuatnya terpuruk, tapi dia semakin kuat dan bangkit. Dia luar biasa, Mila ya, gitu. Buat Kak Naila saya baru pertama kali ketemu, tapi tadi saya sudah mendengarnya luar biasa. Tidak banyak perempuan yang berani berjuang untuk dunia konservasi itu dunia yang sangat maskulin ya. Saya juga pernah beberapa kali mendengar dari teman saya langsung yang menjadi korban kekerasan seksual di lembaga-lembaga yang konsen di isu konservasi. Jadi itu adalah cerita yang sudah sering terjadi gitu. Sudah sering bahkan saya dengar langsung dari beberapa korbannya gitu. Jadi ketika Kak Naila berada di tengah-tengah itu, saya bisa bayangkan sebenarnya betapa hebatnya dirimu ya, bisa survive di tengah-tengah dunia yang sangat maskulin dan dunia yang penuh yang keras untuk perempuan sebenarnya ya. Walaupun ya bukan mengatakan bahwa ya perempuan itu lemah sebenarnya, bukan juga bahwa perempuan itu kuat, tapi dunia konservasi adalah dunia yang banyak ancaman terhadap perempuan, rentan, membuat kondisi perempuan lebih rentan di situ gitu. Nah, buat Marilyn ya, kawan-kawan kebetulan ya, nggak apa-apa kakak perkenalkan diri sendiri ya. Saya cukup bangga ya ketika kawan-kawan dari Yayasan Duitun Harapan Baru minta saya jadi bantu mereka untuk konsultan hukum. Saya sangat senang sekali. Marilyn sempat saya dengar gini bilang ngomong, Kak, kenapa kami harus membayar kakak? Nggak usah Marilyn, saya saja kalian libatkan, saya sudah sangat bangga bisa menjadi bagian ya dari Yayasan Duitun Harapan Baru. Saya bangga, saya senang sekali dengan apa yang kalian kerjakan. Nggak usah hitung-hitung gitu. Saya punya banyak duit, saya bilang waktu itu gitu. Tapi saya yang tahu berapa sebenarnya kondisi kantong saya ya gitu. Tapi saya cukup merasa luar biasa ketika bisa menjadi bagian dari kawan-kawan di Yayasan Duitun Harapan Baru. Kawan-kawan bisa kunjungi ya Yayasan Duitun Harapan Baru, mereka orang-orang luar biasa. Jadi bisa konsep kita tentang universal design ya. Gedung percontohan. Itu gedung percontohan. Jadi bisa kita gunakan untuk bangun fasilitas umum nanti ya. Dan selepas itu kita bisa juga nyanyi-nyanyi ya. Happy setelah lihat gedung, diskusi dengan kawan-kawan di Yayasan Duitun Harapan Baru, kita bisa bernyanyi ya. Bernyanyi, ada Ricky yang sangat hebat permainan keyboardnya. Kita bisa bernyanyi bergembira ya. Nah, saya mau bilang gini ya, kita tadi tentang saya juga selain saya juga advokat dan konsultan hukum dan pengamat kebijakan publik, saya juga pernah punya pengalaman mendampingi beberapa kali perempuan dan anak korban kekerasan seksual ya. Dua korban yang saya dampingin itu yang membuat saya trauma, karena menurut saya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik adalah karena tadi stigma virginitas yang masih melekat di masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang sangat patriarkis sekali, menuntut perempuan harus virgin, kalau nggak virgin nggak ada lagi artinya, bahkan lebih dari sampah, kehilangan kehormatannya. Itu ternyata sangat membuat kondisi perempuan seolah-olah tidak berharga. Saya mendampingi dua perempuan akhirnya bunuh diri karena kasus itu, dan masih anak loh gitu. Saya mendampingin itu di tahun 2015 ya, karena ada stigma, orang tua mengatakan dari sejak kecil kalau kau udah kehilangan itu kau nggak ada lagi artinya, kau tidaklah sebagai perempuan terhormat. Padahal dia mengalami kekerasan seksual, pencabulan anak ya, masih anak waktu itu, masih umur 14 tahun ketika ada yang satu 14, satu 15 tahun ketika mengalaminya. Apa yang diambilnya, jalan pintas yang diambilnya, karena tadi stigma di dalam pikiran yang sudah ditanamkan sama dia sejak masih kecil, akhirnya anak itu bunuh diri. 2 orang. Satu akhirnya karena pelakunya anak sama anak satu, keluarganya tidak untuk melanjutkan proses hukum. Satu lagi ibunya luar biasa sampai kita melakukan otopsi, menggali kembali kuburannya, dilakukan otopsi karena sudah 2 minggu dia meninggal. Tersangkanya sudah ditangkap, sudah jadi terdakwa, sudah sempat ditahan, dan lagi-lagi hukum tidak berpihak kepada korban kekerasan, kepada korban.
majelis hakim membebaskan pelaku. Sampai sekarang kita nggak tahu, proses kasasi sampai sekarang belum keluar. Kalaupun keluar nanti dia ditetapkan sebagai terpidana, dia sudah melarikan diri, kita nggak tahu lagi di mana, gitu. Dan itu sampai sekarang saya merasa saya belum selesai mengerjakannya. Terus beberapa korban yang lain lagi. Tadi ketika ada yang berhasil menyintas dari trauma akibat kekerasan seksual itu dia akan muncul menjadi sosok yang berani, kuat, ya. Saya selalu salut. Walaupun kami hanya mendampingi, ya, pendamping korban kekerasan terhadap perempuan itu dia hanya mendampingi. Yang sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya adalah dia sendiri dengan dukungan orang-orang. Kita hanya mendukung, kita hanya ngasih support, kita hanya ngasih supporting, ngasih mensupport dia untuk dia bisa bangkit, tapi semuanya terletak pada dia sendiri, ya. Itu nggak bisa yang prosesnya banyak, mungkin panjang, ya, waktu yang bisa memulihkan dirinya, tapi kita perlu mengedukasi masyarakat agar lagi-lagi perempuan tidak diperhadapkan pada posisi tersebut, gitu, ya. Saya selalu bilang ke orang-orang, kenapa saya selalu menyampaikan tentang ini, agar stigma tentang virginitas yang dituntut kepada perempuan itu bisa ada pemahaman baru tentang itu di masyarakat, ya. Jadi tidak lagi menganggap ketika perempuan kehilangan virginitasnya hanya karena apapun, alasan apapun itu, dia tidak lagi dianggap bahwa perempuan itu tidak berharga. Perempuan berharga, apapun kondisinya, perempuan berharga. Dia berharga, manusia itu berharga, ya, gitu. Itu yang harus kita selalu edukasi kepada masyarakat, gitu. Itu tantangan, itu bukan tugas kita sendiri, bukan hanya tugas PHI di sini, bukan hanya tugas kita orang-orang di sini, tapi tugas banyak orang, ya, tugas kita semua, gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Saya masih dampingi 2 nih, belum lagi perempuan-perempuan lain, gitu, yang mungkin tidak bunuh diri, tapi hidupnya merasa tidak berharga lagi, hidup dalam kehampaan hanya karena tadi tuh dianggap kehilangan virginitas berarti kehilangan, tidak punya harga diri lagi, gitu, ya. Akhirnya dia juga tidak bisa bebas memilih pasangannya, dia harus pasrah apapun yang dilakukan pasangannya. Bagaimana perlakuan pasangannya? Saya banyak mendengar cerita tentang itu, karena perasaan bahwa dia tidak berharga ketika tidak virgin lagi, gitu. Jadi dia juga akhirnya hidupnya tidak berkualitas karena pandangan-pandangan tadi, stigma tadi yang menyebabkan dia semakin terpuruk. Itu jangan sampai ada lagi. Kita harus sama-sama mengedukasi masyarakat, gitu, ya. Oke, itu saja. Terima kasih Kak Siska. Mungkin Kak Mila, silakan. Aku pengen nyemangatin siapa namanya? Kak Ade, semangat. Karena memang aku sendiri pun diancam, Kak. Aku sendiri pun diancam. Relasi kuasa itu sangat kuat, apalagi aku ngadapin USU. Walaupun aku ngadapi dia nih, kan satu dosen, tapi aku juga ngadapi USU itu. Satu USU, relasi kuasa itu. Aku jujur ya, pernah cerita. Aku ngadapi kasus, orang tua aku nggak tahu selama 1 tahun. Aku berjuang mati-matian, orang tua aku nggak tahu. Cara aku menyampaikan ketika bulan puasa, aku bilang sama ayahku, ini pas siap sahur. Aku tahu ayahku kolesterolnya tinggi. Aku tahu di mana letak ayahku akan lembut. Aku tahu kapan ayahku akan kasar. Ayahku bukan kasar ya, dia keras. Kapan ayahku akan keras. Jadi kan kalau subuh itu perut kenyang, fresh, orang mau sholat subuh. Sebelum sholat subuh aku cerita, ya kenapa? Katanya gitu kan. Iya. Aku bilang, Mila mau menyelesaikan kasus nih, kasus kekerasan seksual. Terus dia bilang, aku lupa, dia bilang, kok ngapain? Emang siapa? Dia bilang, dosen yang ngelakuin. Mila kena? Enggak ya. Cuman dia emang pernah megang sikit untuk menenangkan. Aku tahu nanti kalau aku barbar ngomong, ayahku tensi, stroke, aku takut, ayahku darah tinggi. Terus oh yaudah, kata ayahku kayak gitu kan, pergilah. Terus mamaku bilang, kalau aku nyambung nih, jangan lelah, nanti susah.
kau tamat kuliah, nanti kau dipersulit kuliahmu, takut emak gitu, Melayu kan. Terus enggak mak, tenang, kan ku banyak ya. Udah, untuk ini udah kasus ya, udah naik, udah aku dipanggil rektor. Tiba kasus ini nggak bisa kalau nggak aku ceritakan dengan penuh, dengan real kepada orang tuaku. Aku harus cerita nih, karena si pelaku nih punya orang-orang dalam yang pengen ngajak aku damai. Dia nyuruh aku untuk mau didatangi oleh si beliau, katanya beliau meminta maaf. Jadi aku udah takut kan, rumah ini Tanjung Pura di mananya? Jantungan aku takutnya tiba-tiba dia datang sama ayahku nggak tahu apa-apa ya kan. Terus aku pikir aku tak apa-apain, itu yang aku pikirkan. Terus cara satu-satunya ya aku sampaikanlah ke kuasa hukum, Bu, kawanilah Mila ngomong sama ayah sama mama. Terus datanglah rame-rame kan kuasa hukumku, naik mobil, satu mobil kan. Betul, ayahku emosi. Ayahku bilang gini, siapa? Ayo kita suku bawa parang sekarang dari sini. Iya, orang kampung, modalnya parang kan. Tentu nggak palu maret itunya. Takut kita kan nanti langsung tangkap ayahku. Tung parang, buk parang, jangan. Kata kuasa hukumku, kami bisa, insya Allah Mila aman. Terus ayahku bilang gini, ayah ridho kan ya. Kalau ayahku pernah bilang, Mila, kalau misalnya punya konflik selesaikan di tempat. Kalau nggak selesai, bawa pulang ke ayah. Biar ayah bantu. Atau ayah izinkanlah Mila untuk melakukan hal yang lebih. Makanya aku tanya ridhonya, ayah ridho. Aku menyelesaikan kasus. Tapi dua, Mila harus selesai kasusnya dan Mila harus tamat kuliah. Kasusnya udah selesai, akunya masih belum tamat.